Selamat datang di kuliah Financial Management. Kali ini kita akan membahas financial market. Ada 4 hal yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah pemain-pemain yang terlibat di financial market, siapa saja. Ada 3 pemain. Kemudian pembagian financial market by maturities-nya. Yang ketiga adalah financial intermediaries, siapa saja. Kemudian yang terakhir adalah securities atau sekuritas. Yang pertama, berikut adalah pemain-pemain yang terlibat di dalam financial market. Ada 3 pihak di sini. Yang pertama adalah borrower atau orang yang meminjam dana, orang membutuhkan dana. Ini bisa berupa individu ataupun perusahaan, institusi. Yang berikutnya adalah savers, orang yang mempunyai dana, yang menabung, biasanya adalah individual investor, ataupun kalau institusi biasanya mewakili individual juga. Yang terakhir adalah financial institution-nya itu sendiri atau financial intermediaries. Nanti akan kita lihat siapa saja financial institution tadi. Nah, dari sisi maturity-nya, kalau kita bicara financial market, ada 2, capital market dan money market. Jadi sebenarnya ada perbedaan kalau kita bilang pasar modal dan pasar uang. Pasar modal itu jangka waktunya biasanya lebih dari 1 tahun atau long term. Bisa berupa ekuitas, bisa berupa hutang. Bentuknya common stock, preferred stock, corporate bond, atau treasury bond. Sedangkan money market atau pasar uang, sekuritasnya adalah short term atau jangka pendek, 1 tahun atau kurang, sehingga bentuknya hanya bisa utang, seperti treasury bill atau commercial paper. Ini dari maturitas. Jadi ketika kita bicara financial market, harus hati-hati, pasar modal dan pasar uang itu berbeda. Siapa saja pemainnya? Jadi financial intermediaries ini tugasnya adalah menghubungkan antara borrower dan saver, yaitu banyak pemainnya tapi bisa kita klasifikasikan menjadi 2, yaitu commercial bank dan non-bank financial intermediaries. Apa bedanya? Commercial bank itu bank yang menerima simpanan dari masyarakat, menerima tabungan dari masyarakat, atau depository institution. Kalau non-bank financial intermediaries itu non-depository institution. Nah, itu bedanya. Nah, kalau bank jelas kita sudah kenal, perbankan kita sudah sering berinteraksi juga. Nah, yang non-bank siapa aja, kita sering berinteraksi juga, tapi namanya biasanya kita jarang kenal. Ada 4 ya, Financial Service Corporation, ini perusahaan-perusahaan atau korporasi yang melayani investasi dari perusahaan-perusahaan besar untuk kebutuhan investasi, seperti Sarana Multi Infrastruktur kalau di Indonesia, atau GE di Amerika, dan beberapa perusahaan investasi yang besar lainnya. Yang berikutnya adalah insurance company atau perusahaan asuransi. Kita kenal perusahaan asuransi dari, ya kita ada asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya, insurance companies. Yang berikutnya adalah investment banks. Ini walaupun sebutannya banks, tapi kita nggak sebut dia sebagai golongan bank atau komersial bank. Kenapa? Karena tidak menerima tabungan dari masyarakat. Tugas investment bank adalah membantu perusahaan ketika akan menerbitkan sekuritasnya, yaitu membantu ketika ada pasar perdana. Berikutnya adalah investment company, perusahaan-perusahaan investasi. Ada 3 macam di sini, mutual fund dan exchange traded fund. Ini jadi satu golongan karena sifatnya mirip. Hedge fund sebenarnya juga mirip dengan mutual fund, dan terakhir private equity firm. Apa itu mutual fund? Mutual fund ini fungsinya adalah mengubah sekuritas atau saham yang tadinya bentuknya besar dalam bentuk lot ke dalam bentuk-bentuk yang kecil ya, sehingga bisa terjangkau oleh investor individual atau retail. Kalau kita ingin beli saham itu harus dalam bentuk lot yang jumlahnya barangkali secara nominal besar. Nah, kalau kita hanya punya dana terbatas, kita bisa beli mutual fund atau reksadana tadi. Nah, nanti perusahaan reksadana atau mutual fund ini yang akan
mengumpulkan dana dari retail tadi, mereka akan invest ke saham atau ke surat utang, dan ketika ini hasilnya akan dibagi ke pemegang sekuritas dari reksadana tadi. Exchange traded fund juga sama, tapi bedanya hanya dia bisa diperjualbelikan di bursa biasanya. Hedge fund mungkin lebih besar, ada fee-nya lebih besar untuk biasanya untuk yang orang yang dananya besar menitipkan dananya untuk dikelola. Yang berikutnya adalah private equity firms, ada venture capital. Ini adalah perusahaan yang beroperasinya dengan memberi dana startup biasanya, seperti Google itu tadinya startup, sehingga ketika mereka berhasil menjadi besar, dari situ keuntungan didapat. Atau perusahaan yang satu lagi leveraged buyout, itu perusahaan yang bekerjanya adalah membeli perusahaan yang sedang kesulitan atau sedang bangkrut barangkali karena ada masalah kondisi, masalah macam-macam operasional dan lain sebagainya, diperbaiki masalahnya, kemudian ketika sehat kembali dijual dengan harga yang lebih tinggi. Itu perusahaan leveraged buyout. Sekuritasnya apa saja? Sekuritas itu adalah sebenarnya instrumen yang bisa dinegosiasikan atau di sini bisa diperjualbelikan, yang merepresentasikan klaim finansial, bisa berupa kepemilikan ataupun utang. Ini adalah sekuritas. Sekuritas dijual di mana? Ada di dua tempat, atau kita kenal dua market di sini ya. Ada primary market dan secondary market. Primary market itu ketika sekuritas dijual pertama kali, sehingga perusahaan yang mengeluarkan sekuritas akan menerima uang dari penjualan di pasar perdana ini untuk membiayai kegiatan bisnisnya. Sedangkan secondary market ini adalah transaksi dari pemilik sekuritasnya tadi antar pemilik sekuritas, sehingga yang terjadi adalah perusahaan tidak menerima apapun, tidak menerima dana baru dari transaksi di secondary market. Ini yang harus diingat. Apa saja bentuk sekuritasnya? Ada utang dan ada kepemilikan. Untuk utang ada yang short term, ada yang long term. Kalau yang short term adalah kalau di Indonesia kita kenal SPN, surat perbendaharaan negara, yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada commercial paper diterbitkan oleh perusahaan jangka pendek. Ada negotiable certificate of deposit. Jadi biasanya perbankan yang mengeluarkan, bank-bank besar, mutual fund atau reksadana, itu sudah sebut tadi. Kemudian ada lagi consumer credit, ini termasuk credit card, utang kredit card yang bisa dijadikan sekuritas. Berikutnya adalah long term. Di Indonesia kita kenal ada SUN, surat utang negara, ada obligasi retail, kemudian ada surat berharga syariah negara, kemudian ada sukuk retail, ini dari pemerintah. Ada juga mortgage itu utang dengan jaminan suatu aset. Ada municipal bonds, ini untuk pemerintah daerah, provinsi ataupun kota dan kabupaten. Yang terakhir adalah corporate bonds atau surat utang dari perusahaan, ini yang umum. Sedangkan ekuitas, kita kenal ada dua macam ekuitas. Jadi kalau yang sudah belajar akuntansi biasanya sudah paham. Ada common stock dan preferred stock. Common stock saham biasa, preferred stock itu namanya preferred, berarti ada kekhususan di sana. Khususnya apa? Barangkali dividennya tetap, dia juga barangkali bisa kumulatif dividennya, dan barangkali ada ketentuan perpajakan yang khusus juga di sana. Sehingga disebut preferred stock. Tapi dia hanya mendapat keuntungan terbatas sebesar kontraknya tadi. Bila ada keuntungan yang lebih besar lagi dari perusahaan, maka itu hanya dinikmati oleh pemilik dari common stock. Di mana stok diperjualbelikan? Ada di organized security exchange, yang kita kenal sebagai bursa, dan ada juga over the counter. Tapi kalau di masa yang sekarang ini dengan electronic trading, saya kira sangat jarang orang yang datang ke bursa untuk beli. Biasanya semua transaksi dilakukan secara online.
Demikian pembahasan tentang financial market. Semoga bermanfaat dan barokah buat kita semuanya.